What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel. Dan selamat datang buat kalian yang baru aja datang ke channel gua. Nama gua adalah Willy Kun. Di channel ini gua akan membahas hal-hal yang menarik. Nah, hari ini gua akan membahas hal-hal unik ketika kita berkendara. Kenapa sih kita harus menggunakan seatbelt? Terus kenapa sih ada polisi-polisi yang di luar negeri mereka terus membawa boneka? Atau juga mereka ini ketika mau menilang seseorang harus memegang bagian ekor mobil dulu. Nah, sebelum gue ngebahas itu semua, gue mau merekomendasikan kepada kalian satu aplikasi buat kalian yang suka baca novel-novel berbau romansa. Ini adalah InNovel. Ini ada aplikasi di mana kalian bisa membaca novel secara gratis dengan genre yang banyak banget. Contohnya itu seperti miliarder, pernikahan, kehamilan, keluarga, kerajaan, jadi kayak princess-princess juga ada di situ. Nah, di dalam aplikasi ini terdapat 200.000 novel yang bisa kalian baca secara gratis yang ditulis oleh penulis langsungnya. Jadi banyak banget novel di dalam aplikasi ini nih. Dan aplikasi ini sudah tersedia di App Store, dimana ini adalah aplikasi membaca novel terbesar di aplikasi App Store. Nah, buat kalian yang penasaran, gue bakal bacain buat kalian nih, karena gue udah direkomendasiin beberapa novel yang harus gue baca di aplikasi ini. Judul yang pertama adalah Cinta yang Terbelah. Dari judulnya sih menarik nih ya, Cinta yang Terbelah. Jadi Yuda Williams berumur 30 tahun, seorang pria pekerja keras. Ia memiliki seorang istri bernama Ajeng Komalasari berusia 25 tahun yang baru dinikahi selama 3 tahun. Saat siang hari, Yuda bekerja sebagai supir di sebuah perusahaan elektronik milik seorang pengusaha Jepang. Saat dini hari, ia bekerja menjadi kuli angkut di pasar. Wah, berarti si Yuda nih seorang pekerja yang keras banget karena dia kerja dari siang sampai malam masih terus-terusan kerja. Yuda harus bekerja keras untuk menafkahi istri yang terkena kanker rahim. Astaga. Ibu kandungnya yang mengalami gagal ginjal, ibu mertuanya yang terserang stroke, dan kakaknya yang lumpuh karena mengalami kecelakaan yang menewaskan suaminya. Oh my god, bener-bener cobaan untuk si Yuda ini keras banget ya. Pantes dia itu kerjanya jadi banyak banget. Yuda juga harus menanggung 2 orang keponakannya, anak dari kakaknya. Begitu banyak cobaan di dalam hidupnya, tapi ia tidak pernah mengeluh karenanya. Semua ia terima dengan lapang dada. Suatu hari, ia dipanggil menghadap bosnya, Pak Handoyo, yang merupakan adik ipar dari Mr. Yamata, sang pemilik perusahaan. Yuda dipindah tugaskan untuk bekerja di rumah Mr. Yamata. Ia harus menjadi supir pribadi cucu Mr. Yamata, Yuki Yurika. Pekerjaan inilah yang akan merubah hidupnya. Wah, jangan-jangan sih dari alur ceritanya, kayaknya Pak Yuda ini bakal ada hubungan terlarang dengan Yuki Yurika ya. Nah, buat kalian yang masih penasaran, mungkin bisa langsung aja baca novelnya di iNovel. Dan gue juga akan bacain satu lagi yang menurut temen gue sih, ini novel yang lagi in banget, lagi naik-naik daun banget, yaitu Sekretarisku Canduku. Dari judulnya sih, wow, berbahaya ya nih novelnya. Jadi gue akan bacain sedikit tentang isi novelnya. Pak, saya mohon tolong saya, Pak. Saya akan membahas kebaikan Bapak dengan apapun yang Bapak minta. Aduh, oh my god. Pikiran gue membaca novel ini langsung kayak, wah, kemana-mana nih, traveling nih. Gue masih ragu dan berpikir, gue lihat ke arah wajahnya, gue bener-bener nggak tega ngelihatnya. Wajahnya udah kayak mayat, pucet banget, dan matanya udah ngeluarin air mata. Gimana ya? Saya juga bingung harus bagaimana, apa nggak ada cara lain selain itu? Ada, Pak, yaitu dengan memerasnya dengan tangan. Oh my god, ya sudah, kamu lakukan itu saja, nggak apa-apa, saya akan menunggu kamu. Tapi badan saya rasanya udah sangat lemas, Pak, dan rasanya sudah sangat sakit. Saya sudah tidak tahan. Lalu, kalau Bapak mau lakukan cara yang saya sebutkan pertama tadi, saya sudah tidak kuat. Please, Siska memohon dengan wajah yang sangat menyedihkan. Oke, baiklah. Sebenarnya gue masih ragu. Siska langsung bangun dan menatap gue setelah dengar jawaban gue. Bapak yakin? Tanya Siska penuh harapan. Sebenarnya gue belum terlalu yakin, tapi nggak ada solusi lainnya. Jadi, ya Pak, saya mengerti. Sebelumnya terima kasih banyak ya Pak. Dia tersenyum dan terlihat agak cerah sekarang. Ternyata Siska sangat cantik kalau tersenyum. Dia sudah membuka resleting di bagian punggungnya dan akan menurunkan bagian atas dadanya supaya lebih gampang melakukannya. Oh my god, ini rekomendasi dari temen gue, kacau banget ya.
Nah, jadi buat kalian yang udah penasaran pengen baca lanjutan dari novel-novel yang tadi gue bacain kepada kalian, mendingan kalian langsung download aplikasinya nih guys. Nama aplikasinya adalah iNovel, sudah tersedia di Google Play dan App Store. Nah, atau kalian juga bisa klik link di kolom deskripsi gue biar kalian downloadnya lebih mudah. Bakal gue tinggalin di kolom deskripsi, jadi tinggal kalian klik aja guys. Oh iya, di dalam aplikasi iNovel ini juga terdapat grup yang kalian bisa bagi experience atau pengalaman kalian ketika membaca novel-novel di sana. Nah, jadi buat kalian langsung aja download aplikasi ini ya guys. Nah, jadi langsung aja kita akan membahas hal-hal unik yang ada ketika kita berkendara menggunakan mobil. Nah, langsung aja, let's go guys! Nah, yang pertama, gue bakal ngebahas kenapa sih ketika kita berkendara khususnya menggunakan mobil, kita tuh harus pakai seatbelt. Padahal kebiasaan menggunakan seatbelt ini ya sepertinya tidak nyaman ya kalau kita pakai mobil terus kita harus tarik gitu. Tapi ini demi keselamatan. Kalau buat kalian yang nggak percaya, langsung aja kita bakal nonton video satu ini nih. Jadi di sini sebut saja pengendara mobil ini Pak Joko. Pak Joko ini bersama keluarganya sedang pergi ke puncak nih. Kelihatan anaknya itu sangat senang sekali di belakang, tapi anak-anaknya ini ikut peraturan menggunakan seatbelt. Kemudian istrinya juga yang mengendarai menggunakan seatbelt pada saat itu. Tapi di sini Pak Joko tuh bandel banget. Dia nggak menggunakan seatbelt dan pada saat itu tiba-tiba kecelakaan terjadi. Mobilnya ini ditabrak oleh truk dan akhirnya bisa kita lihat di sini nih. Mobilnya tuh hancur banget dan Pak Joko ini yang ada di depan mobilnya itu kelihatan kalau dia tuh sampai keluar dari jendela karena akibat tabrakan yang luar biasa tersebut. Kemudian ketika mobilnya terbalik, kita bisa lihat juga nih keadaan Pak Joko yang tertimpa dari kendaraannya itu sendiri. Wah, benar-benar nggak akan selamat lagi. Di sini kita bisa lihat apa yang terjadi dengan tubuh Pak Joko ketika dia itu tidak menggunakan seatbelt dan badannya itu keluar dari mobilnya. Lihat nih, terjadi pendarahan di bagian kepala, khususnya di otaknya itu, pendarahan di bagian sebelah kiri dan bagian belakang. Kemudian di bagian tulangnya ini juga, tulang kepalanya, kita bisa lihat tulang kepalanya ini terjadi retak yang cukup parah ya, sampai pendarahan di dalam otaknya. Kemudian di bagian shouldernya ini, di bagian bahunya juga udah nggak bisa diselamatkan lagi, sampai hancur berkeping-keping. Nah, di bagian tulang selangkangan Pak Joko juga keduanya ini terjadi retak, pendarahan, sampai di bagian tulang ekornya Pak Joko juga rupanya akibat kecelakaan ini tulang ekornya itu juga hancur berkeping-keping nih. Di bagian tulang kaki kedua kiri dan kanan juga wah udah nggak bisa diselamatkan lagi lah, terjadi femur fracture. Jadi parah banget. Nah, belajar dari kejadian Pak Joko ini, kalian kalau mau mengendarai kendaraan walaupun kalian menjadi seorang penumpang, apalagi kalian ngebawa mobilnya itu, kalian harus selalu menggunakan seatbelt atau sabuk pengaman kalau kalian itu tidak mau terjadi seperti yang Pak Joko alami ini. Nah, kemudian gue juga akan ngebahas yang unik banget. Kalian pernah gak sih kalau kalian pergi naik mobil gitu khususnya ke puncak, ke Bandung gitu, ke daerah pergunungan, kalian melihat nih ada satu jalur, kok jalurnya ini kelihatan kayak di pinggir jalan belum selesai gitu, kayak ada cabang antara jalan biasa dengan satu jalurnya ini. Di jalur tersebut kayak ada pasir-pasirnya, terus ada juga kayak jaring-jaringnya tersebut, terus kalian berpikir, oh ini kok jalanan ini belum diselesaikan lah, apa jangan-jangan lagi dicari tumbal untuk jalanan ini gitu, untuk biar jalannya makin kuat. Nah, bukan sama sekali guys, itu bukan jalanan yang belum selesai atau jalanan yang lagi nunggu tumbal, tapi ini adalah jalan buntu yang digunakan untuk kendaraan-kendaraan yang mengalami remblong. Tempat dari jalur ini juga memang sudah disesuaikan, di mana jalurnya itu di daerah pegunungan. Kalau misalnya ada truk atau mobil atau kendaraan apapun, kalau naik pegunungan kan kadang-kadang remnya itu blong, jadi dia bisa mundur, atau kadang-kadang yang lebih mengerikan dimana kendaraan itu lagi turun, tiba-tiba remnya blong, kecepatannya tinggi, dia nggak tahu nih harus kemana. Yang paling parah kejadian di Bandung juga pernah terjadi seperti itu, rem blong, malah mobil-mobil di depannya itu dihantem, terjadi tabrakan beruntun. Nah, memang jalur seperti ini nih yang bisa kita lihat di video satu ini ditujukan untuk menangani rem blong. Jadi bisa kita lihat di video tersebut yang remnya blong, dia langsung ke pasir tersebut, bisa kita lihat truknya itu langsung menabrak pasirnya dan kecepatannya langsung berkurang sangat cepat. Ditambah lagi kendaraannya ini juga nggak kenapa-napa, supirnya aman, kendaraannya tidak terbalik sama sekali tapi masuk ke dalam pasir tersebut. Nah, jalur kiri dan kanannya itu memang sengaja diaspal yang tujuannya adalah biar kalau ada kendaraan truk lainnya atau mobil yang lainnya yang mengalami rem blong di saat yang bersamaan bisa melewati truk tersebut dan akhirnya masuk ke dalam pasirnya lagi. Jadi ada beberapa kendaraan yang bisa menggunakan jalur tersebut secara sekaligus. Nah, buat kalian yang penasaran kalau misalnya udah truk seperti itu atau mobil atau kendaraan apapun menggunakan jalur tersebut, gimana cara evakuasinya? Nah, cara evakuasinya juga keren banget. Cara evakuasinya
polisinya itu truknya ini langsung diangkat ke atas seperti yang kalian lihat di video ini. Luar biasa banget, jadi semuanya udah sistematis. Tapi kalian pernah gak sih ngeliat jalur ini di Indonesia? Gue pribadi sih pernah di Bandung dan di Puncak. Tapi kalau untuk evakuasinya mengangkat truknya itu sendiri, gue belum pernah ngeliat kalau di Indonesia, guys. Nah kemudian gue juga akan ngebahas kenapa sih kalau di kepolisian luar negeri, khususnya Amerika Serikat, kenapa mereka itu ketika mau nilang seseorang itu selalu harus memegang bagian ekor mobilnya nih. Kalau kalian lihat di video-video yang ini nih, kalian lihat tuh polisinya itu selalu kalau mau nilang seseorang dia suruh ke pinggir dulu, habis itu dia mau nyamperin mobilnya, tangannya kiri atau kanan akan selalu menempel di bagian ekor mobil tersebut. Nah rupanya tujuan polisi Amerika Serikat menempelkan tangannya di belakang mobil tersebut ini adalah sudah termasuk ke pelatihan kepolisian yang awalnya itu tujuannya sebelum ada kamera, polisi Amerika Serikat itu menggunakan teknik ini untuk meninggalkan jejak di mobil yang akan diperiksa atau mobil yang akan ditilang. Jadi kalau misalnya mobil tersebut membawa senjata atau membahayakan atau polisinya itu tidak bisa selamat dari kejadian ini, setidaknya nanti ketika terjadi olah forensik atau olah TKP di situ, polisi-polisi yang lain tuh tahu kalau mobil ini beneran yang telah ditangani oleh polisi tersebut. Kemudian hal ini juga dilakukan ketika polisi itu menyamperin mobil yang mau ditilang, dia itu memegang khususnya bagian bagasinya agar mengetahui nih kira-kira di belakang bagasinya itu ada orang nggak, ada penjahat yang bersembunyi di bagasinya, atau ada nggak seseorang yang telah diculik oleh mobil tersebut. Jadi ini memang teknik yang telah digunakan oleh kepolisian Amerika Serikat sejak dahulu. Walaupun sekarang udah ada kamera, tapi teknik ini tetap digunakan biar semakin aman. Kalau di Indonesia sendiri gue masih belum melihat ya, ada gak sih polisi-polisi yang menggunakan teknik seperti ini? Sidik jari yang polisi tempelkan di mobil tersebut bisa digunakan untuk hasil olah TKP atau enggak? Gue masih belum tahu nih guys. Menurut kalian ada atau enggak? Kalau memang ada, coba komen di kolom komentar. Nah yang terakhir gue juga akan ngebahas kenapa sih polisi dari Belanda selalu membawa boneka ketika tilang. Emang gunanya apa nih? Emang polisi di Belanda itu ketika mereka bertugas, mereka itu bermain boneka. Nah stop dulu kalau kalian berpikir seperti itu. Karena rupanya di Belanda ini membawa boneka untuk polisi memang sudah digunakan untuk kurikulum kepolisian yang tujuannya itu sangat keren banget guys. Jadi kalau misalnya kepolisian di Belanda bertemu dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang khususnya ada anak-anak tersebut, karena biasanya kan anak-anak di bagian kursi belakang dan orang tua di bagian kursi depan. Nah biasanya kalau dalam kecelakaan itu yang punya potensi meninggal sangat tinggi atau berpotensi mengalami kecelakaan yang sangat parah adalah orang-orang yang duduk di bagian kursi depan. Jadi orang tuanya itu biasanya sih sudah tidak bisa diselamatkan lagi, sedangkan anaknya yang berada di kursi belakang ini akan selamat. Jadi tujuan polisi Belanda membawa boneka adalah untuk menenangkan biar anak-anak yang orang tuanya ini misalnya terjadi kecelakaan meninggal dan nggak bisa diselamatkan itu bisa ditenangkan dan tidak trauma dari kejadian ini. Karena memang kalau misalnya anak kecil itu kalau trauma akan terbawa sampai besar dan nantinya mental dari anak tersebut nggak bagus kalau misalnya kebawa dari trauma seperti ini. Nah kemudian juga boneka ini digunakan ketika ada baku tembak dengan penjahat. Nah kalau misalnya ada baku tembak dengan penjahat, kemudian anak-anak tersebut ada di tengah-tengahnya ini, biasanya anak-anak akan sangat ketakutan sehingga tidak bisa bergerak. Nah tujuan polisi Belanda juga membawa boneka ini untuk menenangkan anak-anak biar mereka itu bisa kayak misalnya dipanggil gitu bisa bergerak, atau ketika mereka ada di tengah-tengah tersebut bisa ditenangkan tidak nangis. Jadi polisinya ini bisa menyelamatkan anak tersebut lebih cepat lagi. Di sini juga kita bisa perhatikan video yang lagi viral di Belanda di mana ada banget nih anak-anak yang lagi kecelakaan tersebut langsung dikasih boneka. Kemudian anak-anak yang sedang ada di dalam baku tembak tersebut juga dikasih boneka. Jadi memang guna dari boneka ini terlihat sangat sederhana tapi penting banget untuk menyelamatkan anak-anak guys. Nah itu dia yang telah gue bahas tentang hal-hal yang sangat menarik mengenai peraturan-peraturan berkendara di dunia ini yang perlu kalian ketahui. Nah kalau di Indonesia sendiri emang ada beberapa peraturan yang belum gue temui, tapi ya gimana menurut kalian? Kalian pernah gak sih ngeliat hal-hal tersebut dan gimana menurut kalian juga? Apakah seharusnya peraturan atau hal-hal yang menarik yang bisa kita gunakan sangat sederhana ini juga diterapkan di Indonesia? Coba di kolom komentar ya guys. Nah itu dia guys video hari ini. Thank you guys for watching this video. Jangan lupa juga untuk kalian selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya, abis itu klik juga tombol share-nya, share ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, biar mereka juga mendapatkan informasi yang menarik guys. Thank you guys for watching this video and see you guys in the next video.